Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah taala, pada kesempatan kali ini kita akan mulai membaca sebuah kitab yang bertemakan ilmu hadis atau lebih tepatnya ilmu mustalahul hadis. Kitab ini merupakan tafriq, ya, merupakan transkrip. Ya, artinya kajian yang direkam kemudian ya dibuat menjadi tulisan. Kajian yang direkam itu disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Thaha hafizahullah. Beliau merupakan salah seorang pengajar di Jamiatus Sofwa, ya, di Al-Firqah Al-Ulanya. Ya, kemudian transkrip tadi yaitu diberi nama Asy-Syarhun Nafis, Syarah Al-Bidayah fi Ulumil Hadis. Ini merupakan syarah dari kitab Al-Bidayah fi Ulumil Hadis. Kitab Al-Bidayah fi Ulumil Hadis ya, itu disusun oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Ya, kitab itu ya, kemudian disyarah oleh ya Muhammad ibn Thaha hafizahullah di perkuliahan Jamiatus Sofwa. Baik. Jadi pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan mulai membaca kitab Asy-Syarhun Nafis, syarah dari Al-Bidayah fi Ulumil Hadis karya Syekh Abdul Salam Bali hafizahullah taala. Baik. Ya, jadi untuk antum yang ikut di kuliah Al-Ulum Asy-Syar'iyyah wal Islamiyah di Universitas Jamiatus Sofwa, ya bisa menyimak pembahasan ini ya, sebagai referensi atau penjelasan tambahan dari Syekh Muhammad ibn Thaha hafizahullah taala. Untuk lebih lengkapnya antum bisa simak audionya tersedia di YouTube ya, audio asli dari Syekh. Baik, kita mulai saja langsung al-muhadharatul ula. Muhadharah yang pertama, artinya pertemuan yang pertama. Ini kita akan baca cepat ya. Jadi ana minta antum untuk menangkap ya dengan cepat. Ya, segera kasih catatan kaki jika ada hal-hal yang penting, kemudian kasih tanda hal-hal yang kurang jelas, ya bisa ditanyakan nanti di akhir pembahasan. Baik. Hadhihi hiyal muhadharatul ula min syarhi matnil bidayah fi ilmi mustalahil hadis. Adalah pertemuan yang pertama untuk mensyarah matan al-bidayah fi ilmi mustalahil hadis. Jadi judul matannya adalah al-bidayah fi mustalahil hadis. Yang pertama yang akan kita bahas sebelum masuk ke kitab adalah ta'rif ilmi hadis. Ma huwa ilmu hadis? Ya, pengertian dari ilmu hadis sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, ya. Wa aula ta'rifil ilmi hadis, wa aula ta'rifi ilmi hadis, ma'rifatul qawaid allati yutawassalu biha ila ma'rifati halir rawi wal marwi. Pengertian yang pertama, pengertian yang paling afdal kata Ibnu Hajar yang dalam kitab Nukhbatul Fikr, bahwasanya ilmu hadis adalah ma'rifatul qawaid, mengenali kaidah-kaidah, allati yutawassalu biha, yang dengannya kita akan sampai kepada ma'rifati, pengenalan terhadap halir rawi, keadaan seorang perawi, wal marwi, dan keadaan yang diriwayatkan oleh seorang rawi. Di rawi itu orangnya, marwi itu ya yang diriwayatkannya. Ya, rawi itu istilah lainnya adalah sanad, ya, marwi itu istilah lainnya adalah matan. Wa qala al-Hafiz As-Suyuti rahimahullah fi Alfiyati, ya. Al-Hafiz As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Alfiyah beliau mengatakan dalam manzumah beliau, ilmul hadisi dzu qawanina tuhad, adrabuha ahwaluha matnun wa sanad, fadzalikal mawdu'u wal maqsudu an ya'rifal maqbula wal marduda, an yu'rafal maqbulu wal mardudu. Ilmu hadis adalah ilmu yang memiliki qawanin, aturan-aturan, ya, tuhaddu adrabuha ahwalaha, ya, yang aturan-aturan tadi ya itu menjelaskan tentang keadaan-keadaan matan dan sanad. Fadzalikal maudu' wal maqsud, itulah tema dan tujuan dari ilmu hadis.
Ya, untuk yu'raful maqbulu wal mardud, untuk mengenali mana ya sanad yang makbul, mana matan yang makbul, mana ya sanad yang mardud, dan mana matan yang mardud. Mardud artinya tertolak. Nah, ya, jadi itu dia tadi pengertian dari Ibnu Hajar. Ya, hafalkan pengertian ini, ma'rifatul qawaid allati yutawassalu biha ila ma'rifati halir rawi wal marwi. Nah, kemudian anna mawdu'a ilmi al-hadis huwa ma'rifatul qawaid allati yutawassalu biha ila ma'rifati halis sanad wal matan ay ar-rawi wal marwi. Wa amma ghayatu ilmi al-hadis wa maqsuduhu wa samaratuhu. Adapun tujuan kita belajar ilmu hadis ya, ya. Wa maqsuduhu, maksud dengan tujuan kurang lebih sama, wa samaratuhu, buah yang bisa dipetik dari belajar ilmu mustalah hadis adalah ma'rifatul maqbuli minal hadis wa yu'malu bihi wal mardudu fala yu'malu bihi. Ya, wal mardudi fala yu'malu bihi. Yaitu kita mengenali mana riwayat yang bisa diterima, mana riwayat yang tidak bisa diterima. Riwayat yang bisa diterima kita amalkan, riwayat yang tidak bisa diterima maka tidak kita amalkan. Kemudian poin yang kedua, kalau tadi pengertian ilmu hadis, sekarang poin yang kedua, ahammiyatu ilmu hadis. Ya, pentingnya ilmu hadis. Nah, yaqulu al-allamah Ibnu Salah rahimahullah. Al-allamah Ibnu Salah di dalam kitab beliau Muqaddimah, ya kitab Al-Muqaddimah, ya. Muqaddimah Ibnu Salah beliau mengatakan hadza wa inna ilmal hadisi min afdhalil ulumil fadilah. Wa anfa'il fununin nafi'ah. Ilmu hadis itu di antara ilmu yang paling mulia, paling agung, dan di antara cabang ilmu yang paling bermanfaat. Yuhibbuhu dhukurur rijali wa fuhulatuhum. Ilmu ini dicintai oleh para laki-laki sejati dan orang-orang yang mulia di kalangan mereka, orang-orang yang cerdas. Ya, bukan berarti ahli hadis hanya laki-laki saja. Ini ya membabit taglib, generalisir saja. Tentunya perempuan juga ya ada. Wa yu'nabihi muhaqqiqul ulama wa kamalatuhum. Yang dimaksud dengan dzukurur rijal wa fuhulatuhum itu adalah muhaqqiqu al-ulama. Ya, para ulama yang mentahqiq. Ya, para ulama yang spesialisasinya di bidang tahqiq. Tahqiq itu penelitian. Ya, muhaqqiq artinya peneliti. Wa kamalatuhum. Ya, juga yang dimaksud dengan fuhulah tadi adalah ya para ulama yang kamalah, yang sempurna, maksudnya yang ilmunya tinggi. Wala yakrahuhu minan nas illa radalatuhum wa safalatuhum. Dan ya, tidak ada yang membenci ilmu hadis ini kecuali orang-orang yang hina dan orang-orang yang rendah. Wa huwa min aktsaril ulumi tawallujan fi fununiha la siyama al-fiqh alladhi huwa lisan uyuniha. Ilmu ini adalah ilmu ya yang paling banyak tawallujan. Ya, tawallujan itu masdar dari kata tawallaja, ya tawallaju. Ya, tawallujan. Ya. Bahasa kita tawallaja itu menyebar ya atau ya bersandar. Ya, dari kata walaja yaliju. Nah, jadi ilmu ini adalah ilmu yang paling banyak dijadikan sandaran. Ya, ilmu yang paling banyak kepake maksudnya. La siyama al-fiqh, terlebih lagi ilmu fikih. Alladzi huwa lisanu uyuniha, yang mana ilmu fikih adalah memang salah satu dari topik yang dibahas dalam ilmu hadis. Ya, jadi tidak mungkin orang itu menjadi ahli fikih kalau tidak menjadi ahli hadis. Nah, tenar beberapa waktu yang lalu ada orang yang bikin statement di sosial media mengatakan bahwasanya tidak semua para ahli fikih itu adalah ahli hadis. Nah, ini ungkapan yang keliru sekali. Kenapa? Karena tidak mungkin mereka menjadi ahli fikih sebelum menjadi ahli hadis. Kenapa? Karena pendapat-pendapat fikih mereka dibangun di atas hadis. Nah, qala ya, kemudian ya Ibnu Salah mengatakan, Ibnu Salah ini penulis kitab Muqaddimah Ibnu Salah yang merupakan kitab panduan ya, kitab panduan dalam ilmu mustalah hadis, kitab yang dijadikan rujukan oleh para ulama. Ya, nama asli beliau adalah Abu Amr Utsman ibn Abdurrahman Asy-Syahrazuri.
ya, Asy-Syahradzuri, ya, lebih dikenal dengan nama Ibnu As-Salah. Beliau punya kitab yang terkenal sekali namanya Muqaddimah Ibnu Salah, atau judul aslinya kitab Ulumul Hadis. Nah, beliau mengatakan walidzalika kasura qalatul aqilina minhum min musannifil fuqaha'i wa dhahara al-khalalu fi kalamil mukhillina bihi minal ulama. Oleh karena itu tidak heran banyak terjadi terjadi ya kekeliruan dari al-atilina minhum, orang-orang yang menyepelekan ilmu hadis. Min musannifil fuqaha, dari ya para penyusun ya kitab-kitab fikih. Ya, jadi banyak yang keliru mereka. Karena apa? Karena tidak memperhatikan ilmu hadis. Wa dhaharul khalal, ya, maka muncul tampaklah ya kekeliruan atau kekurangan di dalam ucapan mereka. Nah, ya, ucapan al-mukhillin itu orang-orang yang tidak mau mempelajari ilmu hadis. Jadi kalau ada orang berbicara dalam masalah fikih tapi dia tidak pernah membahas ilmu hadis, maka pasti ucapannya akan banyak terdapat kesalahan di dalam. Yaqulul Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah wa ala kalamil allamah Ibnu Hajar ya memberikan komentar atas ucapan Ibnu Salah tadi. Beliau mengatakan wa huwa min aksaril ulumi tawallujan ay dufulan fi fununiha. Ya, artinya ilmu yang paling banyak dipakai cabang-cabangnya. Artinya ilmu hadis ini kepakai dalam ilmu fikih, kepakai dalam ilmu usul fikih, kepakai dalam ilmu tafsir dan seterusnya. Qala wal muradu bil ulumi huna asy-syar'iyyah. Yang maksud dengan ilmu di sini tobaan adalah ilmu syar'iyyah, ilmu dunia, bukan pembahasan kita. Ya, contohnya misalkan ilmu syar'iyyah adalah at-tafsir wal hadis wal fiqh, wa inna nasara aktsarul ihtiyaji likullin minal ulumi salasah ilaihi. Ya, ini ada 3 ya ilmu pokok. Ilmu syariat yang paling pokok itu ada 3, tafsir, hadis, dan fikih. Tafsir untuk memahami kalamullah, hadis untuk memahami kalam Rasul, ya fikih untuk ya mengatur bagaimana muamalah. Amma hadithun fasadiqun wa imma tafsir, ya fa inna aula ma fassara bihi kalamullah ta'ala ma sabata an nabihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis, ilmu hadis fasadiq wa imma tafsir fa inna aula ma fassara bihi kalamullah. Ya, maka yang paling afdal yang kita gunakan untuk menafsirkan hadis bukan kalam manusia biasa tapi kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka yang paling afdal setelah tafsir Al-Qur'an bil Qur'an adalah tafsir Al-Quran bis sunnah. Qala wa yahtaju an-nadharu fi dzalika ila ma'rifati ma sabata mimma lam yasbut. Dan butuh ya untuk mengetahui hal tersebut, ya, kita mengetahui apa yang sabit dan apa yang tidak sabit. Wa ammal fiqh fahtiyajul faqihu ila istidlal bima sabata minal hadits duna ma lam yasbut. Adapun dalam ilmu fikih, kebutuhan seorang faqih untuk beristidlal dengan ilmu hadis, ya, bima sabata minal hadis, ya, itu harus pakai yang sabit. Duna ma lam yasbut, yang nggak boleh pakai yang tidak sabit. Artinya kalau antum ya sebagai seorang faqih, seorang ahli ilmu fikih, berbicara masalah fikih, antum wajib hukumnya berdalil dengan hadis-hadis yang sabit. Tidak boleh berdalil dengan hadis yang tidak sabit. Ya, qala wa la tabayyanu dzalika illa bi ilmil hadis. Dan tidak mungkin antum bisa membedakan mana hadis yang sabit dengan yang tidak sabit kecuali dengan ilmu hadis. Nah, jadi penting sekali ilmu hadis ini. Wa qala al-Hafiz al-Iraqi rahimahullah mubayyinan ahammiyata ilmil hadis. Al-Hafiz al-Iraqi menjelaskan tentang pentingnya ilmu hadis ini. Beliau mengatakan ilmul hadisi khatirun waqfuhu kasirun naf'uhu alaihi madaru aksaril ahkam wa bihi yu'raful halal wal haram li ahli istilahin la budda lit talibi min fahmi falihada nadaba ila taqdimil inayati bi kitabin ya, fi ilmihi. Hafiz al-Iraqi mengatakan bahwasanya ilmu hadis ini adalah ilmu yang penting sekali untuk dipelajari. Kasirun naf'uhu, ya, manfaatnya banyak. Alaihi madaru aksaru al-ahkam, ya, kepada ilmu hadis inilah berputar ya, atau menjadi poros dari kebanyakan hukum-hukum. Madar artinya poros, pusat. Di ilmu-ilmu yang lain itu berpusat pada ilmu hadis, ya, kebanyakannya. Wa yuraful halal wal haram, ya,
Dengan ilmu hadis kita akan mengetahui halal dan haram ya bagi orang yang memahami ilmu mustalahul hadis. Maka wajib atau harus bagi seorang penuntut ilmu untuk memahami ilmu hadis ini. Nah, oleh karena itu maka para ulama banyak menganjurkan kita untuk memberikan perhatian yang besar terhadap ya menulis dalam ilmu hadis. Ya, kita dianjurkan untuk menulis dalam bidang ilmu hadis. Baik. Walidzalika ya akhil karim, ilmu hadis minal ahammiyah bimakanin. Fa yahtaju ilaihi kullu man takallama fil ulumi syar'iyyah sawa'un man takallama fil aqidah aw takallama fil fiqh aw takallama fit tafsir aw fi ghairiha min al ulumi syar'iyyah fa inna yahtaju ila hadzal ilmi syar'i. Maka kesimpulan kita berarti ilmu hadis adalah ilmu yang sangat penting sekali ya dibutuhkan oleh siapapun yang mempelajari dan berbicara tentang masalah ilmu syar'i. Kalau antum berbicara masalah ilmu akidah, butuh kepada ilmu hadis. Kalau antum berbicara masalah ilmu fikih, butuh kepada ilmu hadis. Kalau antum berbicara dalam masalah ilmu tafsir, butuh kepada ilmu hadis. Ya, ilmu-ilmu yang lain butuh kepada ilmu hadis. Fa innaka qad tajidu faqihan ya, yabni mas'alatan wa hadil mas'alah mabniyatun ala hadis dhaif. Karena kadang kita dapati ada orang faqih, di ahli fikih, tapi dia membangun suatu permasalahan di atas dalil yang dhaif. Dia mengatakan begini, ya. Tapi pendapatnya itu dia bangun dengan dalil yang ya, tidak sabit, dengan hadis yang dhaif. Nah, jangan sampai terjadi seperti ini. Lidzalika yaqulu Imam Syafi'i rahimahullah, makanya Imam Syafi'i mengatakan, "Masalul ladzi yatlubul ilma bila isnadin mathalu hati bilailin ya la'alla fiha af'atal dabu wa huwa la yadri." Permisalan orang yang menuntut ilmu tanpa sanad. Ya, artinya dia sembarangan ambil aja, nggak memperhatikan jalur periwayatannya. Ya, maka ibaratnya adalah seperti hatibul lailin. Ya, hatibul lailin ini artinya orang yang mengumpulkan kayu bakar di malam hari. Ini kiasan untuk orang yang nggak sembarangan mengambil sesuatu. Jadi ibaratkan seperti orang yang mengambil kayu bakar, mengumpulkan kayu bakar di malam hari. La'alla fiha af'a, bisa jadi ya di antara kayu bakar yang diambil itu ada ular yang dia pegang. Ya, matuknya dan dia tidak tahu. Ya, jadi ibarat orang yang mengambil ilmu dari sembarang orang atau tidak memperhatikan jalur periwayatan. Sehingga ya, ilmu yang diambil bisa jadi adalah ilmu yang ya, tidak memberikan manfaat padanya. Wa qala al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, Abdullah bin Mubarak mengatakan al-isnadu minad din walau lal isnadu laqala man syaa. Hafalkan ucapan ini sering dinukilkan oleh para ulama. Kalau bukan karena sanad, ya, maka orang akan berbicara, siapapun akan berbicara dengan apapun yang ia inginkan. Ya, maka dikatakan sanad itu bagian dari agama. Jaga sanad berarti bagian dari menjaga agama. Kenapa penting sekali? Karena kalau nggak ada sanad ini, siapapun, ya, mau dia penuntut ilmu, mau dia bukan penuntut ilmu, mau dia orang awam ataupun ulama, dia akan berbicara masalah agama ini dengan sesuatu yang dia mau. Jadi bebas ngomong, nanti gawat kalau semua orang ikut ngobrol masalah agama. Ya, orang yang tidak paham masalah agama berbicara masalah agama justru akan memberikan kerusakan. Nah, wal isnadu akhil karim khasisatun min khasa'is hadis. Maka isnad ini ikhwah merupakan salah satu dari keistimewaan umat Nabi. Ya. Keistimewaan umat ini adalah pada ya, isnad ini. Yaqulul Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, lam yakun fi ummatin minal umami mundu khalqillahi Adam ya ummatan yahfaduna athara nabihim wa rahadil ummah. Ya. Kata beliau, kata Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, tidak ada umat-umat terdahulu itu dari zamannya Nabi Adam, ya, dari zaman diciptakannya Nabi Adam sampai sekarang. Ya, tidak ada umat satupun yang menghafal peninggalan Nabi mereka. Ya, sebagaimana umat sekarang, umat Nabi kita SAW menghafal asar-asar peninggalan Nabi SAW, yaitu hadis. Jadi ya, pengikutnya Nabi Musa tidak hafal semua hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Musa. Tidak hafal mereka semua ucapannya. Ya, tapi ya, hadis-hadis Nabi SAW yang semua dihafalkan. Faqala rajulun ya Aba Hatim ahlul hadis rubama rawah hadisan la shalah. Kemudian ada orang yang mengatakan kepada Abu Hatim, wahai Abu Hatim, kadang ada ahlul hadis yang meriwayatkan hadis yang tidak ada dasar. Maka Abu Hatim mengatakan,
ulama'uhum ya'rifuna as-sahiha min as-saqim. Ulama dari kalangan ahlul hadis, mereka itu tahu mana yang sahih, mana yang sakim. Ya, sahih artinya sehat, sakim artinya berpenyakit. Artinya hadis yang bisa diamalkan dan hadis yang tidak bisa diamalkan. Fariwayatuhum lil hadisil wahi lil ma'rifah yatabayyan liman ba'dahum annahum mayyazul athar wa hafidhuha. Maka ketika mereka meriwayatkan suatu hadis al-wahi lil ma'rifah, ya, yang mana hadis ini mereka ketahui, ya tabayyan liman ba'dahum, ya, kalau hadis itu adalah menurut mereka hadis yang ya sahih, maka akan mereka riwayatkan sehingga orang-orang yang datang setelah mereka tahu kalau hadis ini adalah hadis yang sahih. Kenapa? Karena mereka riwayatkan. Ya, jadi salah satu cara untuk mengetahui kesahihan suatu hadis adalah dengan melihat kepada ya, kredibilitas orang yang meriwayatkan. Kalau orang yang terpercaya, maka insya Allah hadis yang diriwayatkan juga adalah hadis yang sahih. Nah, waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wal isnadu min khasaisi hadil ummah. Isnad atau sanad itu merupakan keistimewaan umat ini. Wa huwa min khasaisil Islam. Nah, itu merupakan keistimewaan Islam secara umum. Summa huwa fil Islam min khasaisi ahli sunnah. Wa rafidah min aqallin nasi bihi inayat. Nah, jadi kata beliau, ya, al-isnad atau sanad ini ya, merupakan salah satu keistimewaan Islam dan merupakan keistimewaan lebih spesifik adalah oleh para ahli sunnah. Orang-orang yang mengatakan dirinya ahli sunnah, maka ya, harus adalah orang yang punya perhatian yang besar terhadap ilmu hadis, ya, terhadap ilmu sanad. Dan Rafidah, Syiah Rafidah ini adalah ya, manusia yang paling sedikit perhatiannya terhadap sanad. Ya, mereka tuh nggak pernah memperhatikan masalah sanad ini. Orang yang paling ya, acuh tak acuh dengan masalah sanad ini. Ya, Syiah Rafidah. Kemudian poin yang ketiga, hukmu ta'allumi ilmu hadis, hukum belajar ilmu hadis. Tadi kita berbicara tentang pengertian, itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, pentingnya mempelajari ilmu hadis. Yang ketiga, sekarang hukum mempelajari ilmu hadis. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, wali kaunil isnadi yu'lam bihi al-mawdu'u min ghairihi kanat ma'rifatuhu min furudil kifayah. Karena dengan sanad kita bisa mengetahui mana hadis yang palsu dan mana yang tidak. Maka mengetahui sanad ini hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah pengertiannya adalah ma idza qama bihi man yakfi saqatal itsmu 'anil baqi. Fardu kifayah artinya kalau sebagian kaum muslimin sudah melaksanakannya, maka gugur ya dosa dari yang lainnya. Artinya yang lainnya tidak wajib lagi untuk mempelajari. Tapi kalau seluruh kaum muslimin ya, tidak ada yang mempelajari ilmu hadis, maka ini tidak boleh. Ya, harus ada sekelompok ya, orang yang mempelajari ilmu ini. Wadzalika ilmu hadis ka ghairihi min al-ulum syar'iyyah labud an yaquma bihi man yaqbi fil ummah. Wal haqiqah fa inna an-nadhira fi waqil ummah al-yawm yu'lam annahu lam yakun bi hadzal ilmi man yakfi. Tapi kalau kita melihat ya, realita pada hari ini di zaman sekarang ini ya, orang-orang masih belum dikatakan ya, memperhatikan ilmu hadis. Ya, memang banyak ulama hadis di zaman sekarang. Ya. Tapi ya, jika dilihat kepada orang yang tidak paham ilmu hadis, jumlah mereka sangat sedikit sekali. Maka ini belum dikatakan cukup. Ya, jadi sekarang ini kita masih hukumnya wajib untuk belajar ilmu hadis, bukan fardu kifayah. Ya. Kalau zaman sekarang ya, di zaman Imam Bukhari, Imam Muslim ya, bisa kita katakan hukumnya fardu kifayah. Kalau zaman sekarang, ya, ahli hadis itu bisa dihitung jari. Jangan jauh-jauh ke Arab Saudi sana atau ke Timur Tengah. Di Indonesia saja, ya, ulama yang terkenal dengan ya, kecerdasannya dalam atau kredibilitasnya dalam masalah hadis itu bisa dihitung jari sedikit sekali. Ya. Nah, lidzalika wajaba 'ala kullin man yastati' an yatluba hadzal ilma wajaba 'alaihi an yatlubahu wa yajtahida fi. Maka siapapun yang mampu untuk menuntut ilmu hadis ini wajib hukumnya untuk dia mempelajari ilmu hadis ini dan bersungguh-sungguh mempelajarinya. Nah, maka antum ya ikhwah, ya antum yang masih muda, punya banyak waktu luang, punya banyak kesempatan, punya banyak ya tenaga, ya maka ya, manfaatkan semua itu, jadikan itu semua sebagai modal untuk mempelajari ilmu hadis ini. Ya.
Ya, kenapa? Karena antum ya orang-orang yang diharapkan untuk membawa panji-panji sunnah yaitu dengan mempelajari ilmu al-hadis. Nah, baik. Itu dia ya mukaddimah sebelum kita masuk ke isi dari kitab ini. Baik. Ini kita tidak bahas berdasarkan ya jumlah muhadarah yang saya sampaikan ya karena saya akan berbicaranya dengan bahasa Arab sehingga ya cepat ya, dan banyak sekali pembahasan yang ya disampaikan dalam satu pertemuan. Ya, kalau kita ini mungkin satu pertemuan akan kita bagi menjadi mungkin ya, 3 atau 4 pertemuan tergantung kepada panjang atau sulit apa tidak materinya. Baik. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya nanti kita akan masuk ke bab yang pertama dari matan. Kalau tadi itu belum masuk ke matan ya. Ya, insyaallah nanti kita akan masuk ke bab yang pertama yaitu bab as-sahih. Ya, apa itu hadis sahih? Ya, kenapa kita bahas hadis sahih duluan? Ya, karena tujuan kita belajar ilmu hadis adalah membedakan mana sahih, mana dhaif. Dan hadis sahih adalah hadis yang yu'mal bihi. Ya, kita pelajari apa itu hadis sahih insyaallah di pertemuan selanjutnya. Apa itu sahih lidatihi, sahih li ghairihi dan seterusnya. Ya, untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini. Ya, bagi antum yang memiliki pertanyaan silakan tanyakan. Dan nanti kita akan share di grup PDF kitab ini. Baik. Fadal ya Aji, hal indaka soal. Kalau ada pertanyaan silakan. Sabata, ya, hadis yang sabata itu hadis yang sabit, artinya hadis yang sahih, hadis yang boleh dijadikan sebagai landasan. Ya, jadi yang dimaksud dengan masabata itu adalah hadis yang ya, bisa dijadikan sebagai landasan dalam beramal. Ya, hadis yang sabit itu ada 2 bagian, hadis sahih dan hadis hasan. Selain hadis sahih dan hadis hasan itu tidak dinamakan hadis yang sabit. Gitu ya. Baik, Allah taala. Baik. Soal akhir, ada pertanyaan yang lain? Baik. Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya membahas mustalah hadis dan kitab-kitab yang lainnya. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.